Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau disapa oleh firman Tuhan pada hari ini melalui sapaan jemaat GKI Maleo Raya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kembali Engkau mengumpulkan kami Tuhan, meskipun dalam media online Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini juga kami dapat pahami dan juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba sampaikan, ini adalah semua kehendak Tuhan saja yang bekerja atas hamba-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah ya Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan berkonsentrasi pada solusi. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-18 dan 19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang berkonsentrasi pada solusi. Ya, saya ingin dahulu bertanya kepada kita sekalian. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami pergumulan dalam hidup yang begitu berat sampai saat ini? Ya. Jika ada, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara-saudara lakukan ya, ketika menghadapi pergumulan tersebut? Ya. Pasti kita semua bakal mencari solusi. Kita yang ada di dunia ini, setiap manusia ketika diperhadapkan dengan pergumulan, pasti setiap kita mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, kita setuju akan hal itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata solusi, ya, pasti di balik itu semua ada yang namanya masalah. Ya, ada problem di dalamnya. Ya. Nah, bacaan kita hari ini juga, Bapak Ibu, memperlihatkan adanya masalah yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Apa masalah yang mereka alami? Yang mereka mengalami pergumulan tidak punya anak hingga masa tua mereka. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa pada zaman itu tidak mempunyai anak adalah suatu hal yang sangat hina ya bagi mereka. Kenapa? Ya, padahal kalau kita melihat latar belakang Zakaria dan Elizabeth, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan kesalehan, orang-orang yang hidup penuh dengan ketaatan. Dan Zakaria sendiri, Bapak Ibu, adalah seorang yang melayani Tuhan. Ya. Namun mereka juga punya problem, namun mereka juga punya masalah, ya, yaitu tidak punya anak. Dan Bapak Ibu, dalam hal ini mau menunjukkan bahwa orang beriman, orang saleh, dan orang melayani Tuhan tentu bisa saja mengalami masalah-masalah yang berlarut-larut dalam kehidupannya. Bapak Ibu, menghadapi masalah ini adalah suatu hal yang indah yang harus ditiru dari Zakaria dan Elizabeth. Kenapa? Ya, Zakaria dan Elizabeth adalah sekalipun memiliki masalah dalam kehidupan mereka, penderitaan yang besar dalam kehidupan mereka, dan masalah ini berlarut-larut bahkan seolah-olah mereka tidak diberkati oleh Allah. Namun yang mereka lakukan adalah ya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap hidup mau melayani Tuhan. Ya. Dan pergumulan itu Bapak Ibu selalu mereka bawa di dalam doa ini. Pergumulan-pergumulan tersebut Bapak Ibu selalu digaungkan oleh Zakaria dan Elizabeth melalui doa mereka pada Tuhan. Ya. Bahkan doa ini terus mereka gaungkan sampai mereka lanjut usia. Dan mereka mulai putus asa
dalam harapan mereka untuk mempunyai anak. Karena apa? Karena ada usia yang sudah tidak memungkinkan mereka mempunyai anak. Karena mereka sudah lanjut usia. Inilah yang membuat mereka putus asa, ya, atas harapan mereka mempunyai anak. Nah, Bapak Ibu, terkadang ketika kita menghadapi suatu masalah, kita merasa ingin melalui jalan pintas, ya. Agar apa? Agar masalahnya cepat selesai, ya. Dan tidak jarang juga Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, justru kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan yang paling ekstrimnya adalah kita pergi meninggalkan Tuhan. Ya. Namun Bapak Ibu, melalui bacaan kita hari ini, kita mau melihat apa yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Ya. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kisahnya di balik, ya, permasalahan, pergumulan yang dilalui oleh Zakaria dan Elisabet. Nah, Zakaria dan Elisabet ini merupakan keturunan Harun. Ya, dan perlu kita ketahui juga bahwa semua keturunan Harun yang laki-laki otomatis menjadi imam. Jadi, Zakaria adalah keturunan Harun. Dan tentu, otomatis Zakaria adalah seorang imam. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, latar belakang ceritanya, jumlah imam pada saat itu ada 24 rombongan, ya. Dan setiap rombongannya mencapai 1000 imam, ya. Itu setiap rombongannya 1000 imam. Ada 24 rombongan. Nah, Zakaria ini dikatakan di ayat 9 masuk ke dalam rombongan yang disebut Abia, ya. Dikatakan bahwa Zakaria melakukan tugas keimamannya, yaitu membakar ukupan pada bait Allah. Dan Zakaria mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam bait Allah, ya. Dan yang lain menunggu di luar dengan sambil berdoa. Ya. Ketika Zakaria di dalam, Bapak Ibu, Zakaria bertemu dengan malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel. Ngapain malaikat Gabriel ini datang? Ya. Malaikat Gabriel ini datang menjumpai Zakaria dengan membawa pesan bahwa Tuhan, ya, telah mendengar doa Zakaria dan Elisabet. Tuhan telah mendengar doa mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu, melalui hal ini, mereka akan mempunyai anak laki-laki, ya, yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Ya. Dan anak tersebut akan menjadi perintis jalan Tuhan dalam membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan membuat keluarganya dipulihkan kembali. Nah, dari hal ini Bapak Ibu mau menunjukkan bahwa doa yang belum dijawab setelah lama, ya, bukannya Tuhan tidak mendengar, bukannya Tuhan menolak doa kita, tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan tekun. Inilah yang bisa kita ambil dari kisah Zakaria dan Elisabet. Nah, pada ayat selanjutnya, ayat 18, Bapak Ibu, Zakaria ketika ketemu malaikat tersebut, dia justru ketakutan dan ketidakpercayaan Zakaria muncul pada saat itu, ya. Menunjukkan bahwa ketidakpercayaan Zakaria, bahwa mereka yang sudah begitu tua, ya, mana mungkin mereka masih bisa punya anak, ya. Dan tentu respon Zakaria adalah meminta tanda kalau hal itu akan terjadi. Di ayat 18 ini menunjukkan bahwa Zakaria nggak percaya, karena mereka udah lansia, udah nggak mungkin punya anak, ya. Dari hal itu Zakaria meminta tanda. Bagaimana? Apa yang menjadi tandanya bahwa kami diberkati, bahwa kami diberikan anak, ya, dari Tuhan. Nah, ayat 19 ini, di ayat 19 Bapak Ibu, ketidakpercayaan Zakaria justru dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Ia lupa, Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Ia lupa akan apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham dan Sarah pada masa tua mereka. Ya, akibatnya apa yang terjadi pada Zakaria?
Zakaria menjadi bisu. Dan ini sebagian bentuk disiplin Allah sampai janji Tuhan itu digenapi. Ya, jadi Zakaria ini mengalami kebisuan sampai janji Allah itu digenapi. Sampai Tuhan memberikan anak kepada Elisabet, dan disitulah baru Zakaria dipulihkan oleh Allah kemudian. Nah, Bapak Ibu, kemudian tujuan Allah membuat Zakaria bisu juga agar dia tidak membuka rahasia mengenai penglihatannya dan agar dia tidak menyombongkan dirinya. Kemudian Zakaria keluar dari tempat itu dan ditemukan bahwa Zakaria sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Zakaria nggak bisa lagi ngomong, ya. Dan umat-umat yang sudah menunggu di luar melihat Zakaria bisu. Mereka paham bahwa dia menerima penglihatan di dalam bait suci. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selesailah tugas Zakaria. Zakaria pulang ke rumah dan menemui istrinya yang sudah mengandung. Nah, saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan hari ini, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan belum menjawab pergumulan kita, ya, yang bagi kita, pergumulan itu sangat berat bagi kita. Baiknya kita jangan menjadi seorang yang lemah, Bapak Ibu. Ya, jangan menyerah. Tetaplah terus bertekun pada Tuhan. Percayalah pada solusi. Solusinya yaitu Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat, bahkan melampaui harapan kita. Nah, di balik jawaban terhadap permohonan kita, Allah memiliki rancangan, rencana yang ajaib. Ya. Dan di balik itu Tuhan mengikut sertakan kita di dalam karya-karya penyelamatannya kepada setiap umat manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami mau ditolong oleh-Mu Tuhan, di mana ketika kami menghadapi badai kehidupan, kami seringkali mencari solusi yang tidak kepadamu Tuhan. Ketika kami mencari solusi, kami melihat Engkau, tapi kami tidak percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu hari ini, melalui kisah Zakaria dan Elisabet, kami mau diperlihatkan bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa atas mereka. Dan kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang tekun, ya, yang setia kepadamu, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau menyertai kami semua di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam rumah, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan memberikan kami kesehatan, keselamatan. Dan biarlah Tuhan, ini semua kami akan sampaikan dalam ucapan syukur kami, yang tidak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat ditolong dan disegarkan kembali dalam kita menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita.